Yang pertama adalah konsep dasar dan rancang bangun ekonomi Islam. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang peranannya uang terkait dengan harga, barang atau jasa, dan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Nah, ekonomi moneter ini juga merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang peranannya uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara, yang bertujuan untuk menjaga tingkat kestabilan harga dan juga mengatur tingkat tinggi rendahnya inflasi. Nah, kemudian kebijakan pemerintah terhadap kebijakan moneter. Yang pertama, kuantitatif. Nah, kuantitatif ini mengatur jumlah peredaran uang. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau OPT. Nah, OPT ini adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan beserta operasi moneter. Kemudian politik diskonto. Nah, politik diskonto ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang terakhir adalah rasio cadangan wajib minimum, yang merupakan kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum. Kemudian kebijakan pemerintah terhadap kebijakan moneter, yaitu kualitatif. Kualitatif ini mengendalikan peredaran uang yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya uang investasi dan lain-lain, sehingga bank diberikan batasan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Baik, selanjutnya ekonomi moneter secara Islami. Nah, perbandingannya dalam moneter Islam dan konvensional hampir sama, hanya saja konsepnya yang berbeda. Pada konsep ini, ekonomi syariah memandang uang sebagai alat tukar. Hal itu mempresentasikan kekuatan daya beli yang dianggap sebagai satu-satunya fungsi uang. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah digunakan tingkat pengembalian syariah dari kegiatan ekonomi sebagai instrumen intermediari. Dalam pandangan kebijakan moneter syariah, sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafa Ur-Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Nah, selanjutnya uang dalam pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Jauh sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations pada tahun 1966 di Eropa, Ibnu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran uang tersebut. Dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dan istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung, yang artinya jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan. Nah, yang terakhir adalah fungsi uang berdasarkan pandangan ekonomi Islam. Yang pertama, dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran atau media untuk pertukaran dalam melaksanakan transaksi ekonomi, maka penggunaan uang sejalan dengan konsep ekonomi syariah, di mana manfaat uang mencapai nilai optimum bila peredarannya berlaku optimal. Akibatnya, sebagai kegiatan yang mengganggu pemakaian uang dalam transaksi ekonomi tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga pada saat emas dipakai sebagai uang, maka penyimpanan emas yang mengakibatkan peredaran uang terganggu, atau kanzul mal, yang dilarang oleh syariat Islam. Kedua, dalam penggunaannya sebagai sarana untuk menyimpan nilai, maka penggunaan uang tidak bertentangan dengan konsep ekonomi syariah, selama uang tersebut masih bisa dipergunakan dalam kegiatan transaksi perniagaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pihak ketiga. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan. Yang terakhir adalah spekulasi juga mengakibatkan ketidakstabilan nilai dari mata uang itu sendiri, karena fluktuasi harga adalah hakikatnya fluktuasi nilai atau daya beli dari uang itu sendiri.